Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah hari ini bisa sharing video lagi. Untuk video kali ini saya akan mengajak bunda-bunda semua ngikutin aktivitas saya dari pagi sampai siang hari. Jadi ikutin terus, jangan kemana-mana ya bun. Untuk bunda-bunda semua yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru hadir atau yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Salam kenal, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya bunda tahu kalau saya upload video terbaru. Untuk pagi ini di dapur saya sudah rapi dan semua sudah sarapan. Dan ini anak saya mau berangkat. Ini bajunya minta tolong diikatkan dulu ya, karena anak perempuan biasa minta tolong sama mamahnya selalu ya. Lanjut di sini saya mau lanjut nyapu yang di bagian depan. Jadi ini di bagian depan tuh ada pohon serikaya, dan pohon serikaya itu ternyata kalau rontok itu banyak juga bun. Tapi alhamdulillah di musim kering ini banyak juga buahnya. Tapi sayangnya kalau musim kering itu buahnya kecil-kecil ya bun, karena buahnya itu banyak jadi mungkin terbagi-bagi gitu ya. Jadi buahnya itu lebih kecil dari biasanya kalau ada hujan ya, karena ini udah lumayan ada 2 bulan atau 1 bulan lebih mungkin ya belum ada turun hujan. Jadi terlihat halaman saya itu gersang ya bun. Itu kolam ikan saya juga di depan rumah, ini bagian depan ya. Jadi kolam saya itu kering karena memang bocor. Dan juga ini belum saya perbaiki ya, karena ada lain suatu hal gitulah yang harus mengeluarkan budget, dan budgetnya nggak cukup sedikit karena itu udah banyak yang bolong dan juga emang harus pakai tukang ya. Jadi saya belum sisihkan dananya untuk membenahi atau membetulkan kolam ikan saya. Mungkin nanti ya sebelum musim hujan atau mungkin nanti. Belanja. Ya, udah belanja. Karena untuk saat ini yang lebih penting itu adalah anak-anak sekolah dan juga biaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk kebutuhan yang lain mungkin bisa di nomor 2 atau nomor 3 gitu ya bun. Karena terus terang ya bun, di zaman sekarang itu uang itu kayaknya harganya atau apa ya, kita udah mengeluarkan duit banyak tapi kayaknya dapatnya sedikit gitu. Apa yang kita beli itu nggak sepadan dengan uang yang kita keluarkan gitu ya bun. Contohnya belanja sehari kita kadang nggak cukup 50.000, apalagi kalau anak-anak udah besar yang harus ongkos kuliah, harus ongkos sekolah, belum bayar SPP, belum bayar semester gitu ya bun. Jadi apa dulu yang lebih penting itu yang menurut saya harus di nomor satukan gitu. Kalau kebutuhan yang kayak ngerehab kolam ataupun renovasi itu menurut saya ya sudah nanti aja kalau ada dana yang lebih atau kita sisihkan gitu ya. Terutama ya harus nabung dulu gitu, nggak bisa yang langsung gitu ya kan. Jadi semua harus direncanakan gitu ya kan. Walaupun kadang sudah direncanakan tapi kadang-kadang biaya anak sekolah itu kadang-kadang itu di luar prediksi ya, ada aja ataupun emang kebutuhannya yang emang harus banyak gitu ya. Untuk anak-anak itu emang nggak bisa diprediksi, apalagi anak yang kuliah gitu bun. Jadi untuk di akhir-akhir semester itu banyak biaya, jadi nggak bisa gitu kita megang uang yang pas-pasan gitu. Jadi harus punya dana apa ya, dana cadangan gitu ya, ataupun dana urgent gitu. Jadi wajib banget untuk itu ya bun. Jadi kalau saya seperti itu, apalagi yang usaha cuman sebelah ya, ataupun cuma satu orang ataupun hanya suami yang bekerja. Jadi kita sebagai istri
tidak menghasilkan ataupun tidak punya penghasilan lain ya. Jadi di sini kita hidup lebih mementingkan untuk anak-anak dan juga untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin kalau yang punya pendapatan ataupun punya penghasilan berdua mungkin lebih enak mengatur kebutuhannya ya bun, ataupun suaminya yang penghasilannya lebih besar gitu ya, di atas rata-rata gitu. Jadi mungkin itu yang lebih enak ya. Kalau untuk keluarga saya sendiri alhamdulillah ya cukup-cukup aja untuk makan, untuk anak sekolah gitu ya, alhamdulillah. Apapun keadaan dan kondisi keluarga kita sendiri harus tetap bersyukur dan juga tidak mengeluh gitu, tidak banyak mengeluh walaupun keadaan kita seperti apapun gitu, karena kita makin banyak bersyukur makin ditambah nikmatnya ya bun. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat jadinya pikirannya itu malah tambah ruwet bun. Mungkin pengalaman juga, dan juga tidak bohong ya bun, ataupun tidak kita pungkiri, terkadang kalau kebutuhan kita nggak terpenuhi untuk dapur dan juga untuk kebutuhan yang lain itu mungkin agak pusing ya bun ya. Tapi di sini saya belajar untuk lebih bersyukur, lebih menerima, dan juga lebih menikmati apa yang sudah ada di kehidupan kita. Karena jujur aja kalau kita selalu melihat ke atas, kita nanti akan lupa ya bun, dari mana kita berasal dan dari mana kita dilahirkan, dan juga siapa kita dan juga keluarga kita. Jadi kita nggak perlu ngelihat-lihat ke atas ataupun ngelihat tetangga kita yang lebih dari kita. Jadi kita nikmati, kita syukuri apapun yang ada di kehidupan kita, walaupun hidup kita itu lebih apa adanya, sederhana, yang penting bahagia dari hati ya bun. Karena setiap manusia rezekinya sudah tertakar ya, jadi nggak akan tertukar ataupun nyangkut di mana ya bun. Yang penting kita masih bisa belanja kebutuhan dapur setiap hari, anak-anak masih sekolah, dan kita masih bisa tinggal di tempat yang nyaman gitu, udah alhamdulillah banget bun. Jadi itulah rasa syukur yang saya rasakan selama ini, saya tanpa melihat kanan kiri ataupun lihat ke atas gitu ya bun. Udah apa aja yang ada di rumah dan juga yang ada di keluarga kita, kita bersyukur aja, jangan banyak mengeluh, intinya itu ya bun. Dan satu lagi, banyak-banyak berdoa supaya hidup kita lebih berkah dan juga lebih tentram. Dan saya lanjut ke videonya ya bun, karena mumpung musim panas dan juga karpet saya udah kotor, jadi saya cuci. Dan ternyata keran saya di depan itu rusak ya bun, jadi nggak ini ya, patah ya, jadi nggak bisa untuk keluar air, dan saya terpaksa harus ngangkutin air kayak gini ya bun, bolak-balik. Tapi nggak apa-apa, yang penting karpetnya bisa bersih dan juga nggak banyak debu, karena ini ternyata karpetnya udah kotor banget karena musim kering itu anginnya kencang dan banyak debu ya bun. Jadi ini mumpung masih banyak matahari ataupun masih musim kering, belum musim hujan, jadi saya nyuci aja karpet supaya cepet kering. Nanti saya jemurnya saya tiriskan dulu, saya berdirikan ya bun, supaya cepet keringnya ataupun tiris, baru nanti saya jemur. Setelah saya ngepel-ngepel dulu ini untuk lantainya. Terima kasih saya ucapkan untuk bunda-bunda semua yang sudah ngikutin video saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Semoga bunda-bunda bisa memaafkan saya. Semoga video saya bisa diambil manfaatnya, dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.